Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya mau menjelaskan terkait materi konselor sebaya yang udah saya kasih di minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu ya kan. Saya menjelaskan mulai dari awal. Konseling nih, kalian pasti udah sering banget mendengar kata-kata konseling ya kan. Konseling merupakan kegiatan yang hidup karena adanya komunikasi. Jadi inti dari konseling itu adalah komunikasi. Full komunikasi antara konselor dan konseli. Nah, konseling ini bisa juga disebut dengan wawancara, tapi secara profesional dan bertujuan untuk membantu konseli memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, tugas konselor adalah mendengar dan membantu konseli untuk menemukan solusi atas masalahnya. Konselor perlu memiliki kemampuan mendengar yang baik agar makna cerita konseli dapat dipahami dengan baik dan benar. Yuk belajar jadi pendengar. Kunci pertama yaitu adalah berhenti berbicara. Seperti itu. Lanjut, 4 syarat menjadi pendengar yang efektif. Beberapa hal sulit di dunia ini, salah satunya adalah menjadi pendengar. Karena banyak orang ingin menjadi pusat perhatian, dengan dia terus berbicara. Tapi di kegiatan konseling, kita akan menjadi pusat perhatian saat kita berhenti berbicara dan menjadi pendengar yang efektif. Nah, di sini ada beberapa 4 syarat untuk menjadi pendengar efektif untuk mencapai pemahaman yang tepat. Yang satu, pertama, mampu berkonsentrasi. Nah, mendengarkan apa yang diucapkan dan menghilangkan pikiran lain yang mengganggu. Keterampilan pertama saat kalian ingin menjadi pendengar yang baik adalah kalian berusaha untuk berkonsentrasi dengan siapa yang ada di hadapan kalian dan apa yang dia ceritakan. Yang kedua, mampu berempati. Nah, memahami situasi dan kondisi pembicara sehingga dapat mengerti pikiran dan perasaan yang disampaikan oleh si pembicara atau si konseling. Nah, di konseling ini, proses konseling ini syarat akan empatik atau empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi saat kalian ingin menjadi konselor, yuk coba menjadi orang yang bisa atau berusaha untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah mampu menerima, tidak melakukan penilaian dini terhadap pesan yang disampaikan. Ketidaksetujuan disampaikan ketika pembicaraan konseli selesai. Nah, di konseling ini kalian dituntut untuk mampu menerima orang lain, dalam artian tidak mudah ngejudge di depan, atau mungkin kalian tidak harus bersikap positif, tapi minimal netral. Oke, sekarang nih orang ada di hadapanku. Sekarang aku bertugas untuk membantu orang ini. Entah bagaimanapun keadaannya, kita berusaha menjadi orang yang menerima dia apa adanya dengan keseluruhan ceritanya. Bahkan ketidaksetujuan akan pendapat konseli atas suatu masalah itu boleh kita sampaikan di akhir konseling seperti itu, atau mungkin saat konseli sudah selesai berbicara kita baru boleh sambung kayak gitu. Lalu nih yang keempat, kemampuan untuk mengerti. Berusaha sebaik mungkin untuk mengerti keseluruhan arti cerita yang disampaikan. Nah, di poin keempat, seorang konselor wajib punya wawasan yang cukup luas atau kemampuan berpikir dari sudut pandang lain atas sebuah masalah. Jadi saat kita menempatkan diri sebagai konselor, kita berusaha punya sudut pandang dari berbagai sisi. Contoh, mungkin si konseli ini punya masalah terkait nilai yang jelek. Nah, kebanyakan orang menilainya pasti dia nggak pernah belajar dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mencari sebabnya dari keseluruhan cerita. Oh, dia nih
mungkin aja ya kurang waktu buat belajar karena ada disuruh bekerja atau mungkin dia harus ngapain. Nah, kita mencoba untuk mengerti. Oh, ternyata masalahnya seperti ini ya. Tidak melulu satu masalah berasal dari satu penyebab yang selama ini kita ketahui. Oke, selanjutnya yuk. Konseling merupakan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli, seperti itu. Ini benar banget. Jadi konseling ini merupakan tatap muka yang bersifat rahasia. Jadi saat kita berkomitmen menjadi konselor, kita berusaha menjadi orang yang tidak ember, kita menjadi orang yang keep a secret kayak gitu. Kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan dari orang yang udah bercerita kepada kita dengan sikap penuh penerimaan, dengan senyum, dan pemberian kesempatan bagi konseli kita untuk bercerita apapun yang dia keluhkan. Nah, ini konselor adalah seorang profesional yang memfasilitasi konseli yang memerlukan bantuan. Nah, dari tadi nih mungkin kalian ada yang bingung ya kan. Konselor itu siapa sih? Konselor itu adalah kita, orang yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dan mendengar orang lain untuk bercerita apapun masalahnya, seperti itu. Lalu konseli itu siapa? Konseli adalah orang yang bercerita kepada kita atau orang yang punya masalah, seperti itu, dan membutuhkan bantuan dari konselor. Bu, bisa nggak sih atau mungkin satu ketika kita jadi konselor tapi di satu waktu yang lain kita menjadi konseli? Bisa banget. Jadi posisi ini bisa berubah-ubah atau mungkin bisa berubah seiring berjalannya waktu, itu bisa jadi. Nah, siapapun dapat belajar menjadi konselor. Nah, dari tadi di atas tuh ada beberapa poin yang harus dimiliki sama konselor. Contoh, sikap mengerti atau sikap menerima. Nah, itu memang ada di 4 sikap dasar konselor. Yang pertama adalah warm atau hangat. Orangnya tidak dingin, tidak cuek kayak gitu. Yang kedua adalah acceptance atau menerima. Kita berusaha untuk menerima konseli ini dengan apa adanya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah unconditional positive regards atau pandangan positif atas keadaan manusia. Jadi di poin ketiga ini kita dibelajari untuk tidak gampang judging ke orang atau kita judgement ke orang atau menghakimi orang atas penampilannya atau atas masalahnya, karena kita juga tidak tahu apa yang dia rasakan ketika dia mengalami masalah itu secara real time. Jadi untuk menjadi konselor kita berusaha untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah altruism atau mementingkan kepentingan konseli. Nah, di poin keempat ini diusahakan ketika kita bersedia untuk melakukan konseling dengan konseli, kita menyiapkan mental dan diri kita agar fresh. Jadi tidak ada kemelut dalam diri kita. Akhirnya kita bisa menjalankan poin keempat dengan baik dan juga lancar kayak gitu. Karena apa? Kalau kita tidak bersih atau kita belum siap untuk menerima cerita orang lain, isi cerita dan proses konseling itu akan menjadi sangat-sangat rancu kayak gitu, teman-teman. Jadi usahakan ketika kamu mau menjadi konselor, bersihin dulu masalahnya, atau mungkin lagi ada masalah tapi kalian berusaha untuk netral. Selanjutnya ada hangat tadi, menerima dan juga memiliki pandangan positif atas keadaan orang lain, seperti itu. Oke deh teman-teman, sekian dari saya terkait penjelasan mengenai konseling dan juga beberapa sikap yang wajib dimiliki oleh konselor. Jadi bagi teman-teman yang ingin
atau berminat menjadi konselor sebaya, please, ini adalah sebuah divisi yang sangat mulia di mana kalian berusaha untuk menjadi helper atau penolong bagi orang lain seperti itu. Semuanya bisa dipelajari, jadi jangan takut kalau aduh pun ini belum bisa banget nih atau gimana-gimana. Saya yakin saat kita mau belajar kita bisa kok melakukan itu.